Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan, kesehatan lahir dan batin kepada kita semua, sehingga kita dapat menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkenankanlah pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Islam dan ilmu pengetahuan teknologi atau IPTEK. Berbicara mengenai Islam dan ilmu pengetahuan teknologi, di zaman sekarang ini kemajuan tidak bisa dibendungkan lagi. Dunia semakin maju dan semakin modern. Dengan kemajuan tersebut, ilmu pengetahuan dan teknologi semakin maju dan semakin berkembang, bahkan semakin modern. Dalam Islam, ilmu pengetahuan dan teknologi adalah suatu keharusan dan harus sesuai dengan pandangan Islam. Ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa pandangan Islam, maka akan terjadi kekacauan baik secara fisik maupun non-fisik. Islam dan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi pada dasarnya ada dua macam. Yang pertama, menjadikan akidah Islam sebagai paradigma ilmu pengetahuan. Paradigma inilah menyatakan bahwa akidah Islam wajib dijadikan landasan pemikiran bagi seluruh ilmu pengetahuan dan menjadi standar bagi segala ilmu pengetahuan. Yang kedua, menjadikan syariat Islam sebagai standar bagi pemanfaatan ilmu pengetahuan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Umat Islam boleh memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi jika telah dihalalkan oleh syariat Islam. Sebaliknya, jika suatu aspek ilmu pengetahuan teknologi dan telah diharamkan oleh syariah, maka tidak boleh umat Islam memanfaatkannya, walaupun menghasilkan manfaat sesaat memenuhi kebutuhan manusia. Pada dasarnya, kita hidup di dunia ini tidak lain untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak sekali cara untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti sholat, puasa, dan menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu sendiri hukumnya wajib, seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mencari ilmu adalah sebuah kewajiban atas setiap muslim laki-laki dan perempuan. Bahwasanya adapun pengertian ilmu pengetahuan teknologi dan kaitannya dengan Islam. Untuk memperjelas, saya akan menjabarkan apa itu ilmu pengetahuan dan apa itu teknologi. Ilmu pengetahuan adalah pengetahuan tentang gejala alam yang diperoleh melalui proses yang disebut dengan metode ilmiah. Sedangkan teknologi adalah pengetahuan dan keterampilan yang merupakan penerapan ilmu pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Maka dapat disimpulkan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah hasil dari segala langkah dan pemikiran untuk memperluas, memperdalam, dan mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi. Selanjutnya, kaitannya ilmu pengetahuan teknologi dengan Islam adalah bahwa syariah Islam harus dijadikan standar pemanfaatan ilmu pengetahuan teknologi yang menjadi tolak ukur dalam pemanfaatannya. Yang kedua, yaitu saya akan menjelaskan tentang kewajiban mencari ilmu. Di dalam pandemi COVID-19 ini, terjadi transformasi di bidang agama, khususnya di bidang dakwah. Dari transformasi inilah, sosial media menjadi salah satu tren dalam mendapatkan pendidikan bagi keluarga, khususnya pendidikan agama. Seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim, dan orang yang meletakkan ilmu pada selain yang ahlinya, bagaikan menggantungkan permata dan emas pada babi hutan. Hadis riwayat Ibnu Majah dan lainnya. Juga pada hadis Rasulullah yang lain, carilah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Mengapa demikian? Bukan karena kamu mencari ilmu itu harus ke Cina, bukan.
Karena dalam hadis ini dijelaskan kita tidak dituntut mencari ilmu ke Cina, melainkan dalam hadis ini Rasulullah menyuruh kita mencari ilmu dari berbagai penjuru dunia. Walaupun jauh ilmu itu harus tetap dikejar. Terkadang orang lupa dalam mendidik anaknya, sehingga lebih mengutamakan ilmu-ilmu umum daripada ilmu agama. Maka anak menjadi orang yang buta agama dan menyepelekan kewajiban agamanya. Dalam hal ini, orang tua perlu sekali memberikan bekal keagamaan sebelum anaknya mempelajari ilmu-ilmu umum lainnya. Dalam hadis Rasulullah yang lain bersabda, sedekah yang paling utama adalah orang Islam yang belajar suatu ilmu, kemudian diajarkan ilmu itu kepada orang lain. Hadis riwayat Ibnu Majah. Maksud hadis di atas adalah lebih utama lagi orang yang mau menuntut ilmu, kemudian ilmu itu diajarkan kepada orang lain. Inilah sedekah yang paling utama dibandingkan sedekah harta benda. Ini dikarenakan mengajarkan ilmu, khususnya ilmu agama, berarti menelan alma yang muta'adi, artinya dapat berkembang, yang manfaatnya bukan hanya dikenyam oleh orang yang diajarkan itu sendiri, tetapi dapat dinikmati orang lain. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang keutamaan orang yang berilmu. Orang yang berilmu mempunyai kedudukan yang tinggi dan mulia di sisi Allah dan masyarakat. Al-Quran menggelari golongan ini dengan berbagai gelaran mulia dan terhormat yang menggambarkan kemuliaan dan ketinggian kedudukan mereka di sisi Allah SWT. Dalam surah ini Al-Imran ayat ke-18, Allah SWT berfirman, Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia, Tuhan yang berhak disembah, yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang berilmu juga menyatakan yang demikian itu. Tidak ada Tuhan yang melainkan Dia yang berhak disembah, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Dalam ayat ini ditegaskan pada golongan orang berilmu bahwa mereka amat istimewa di sisi Allah SWT. Mereka diangkat sejajar dengan para malaikat yang menjadi saksi keesaan Allah SWT. Peringatan Allah dan Rasul-Nya sangat keras terhadap kalangan yang menyembunyikan kebenaran atau ilmu. Sebagaimana firman-Nya, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan yang jelas dan petunjuk setelah kami menerangkannya kepada manusia dalam Alkitab, mereka itu dilaknat Allah dan dilaknati pula oleh semua makhluk yang dapat melaknati. Al-Baqarah 159. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.